Tadi sudah saya singgung, CO2 ditransport bagusnya dalam kondisi tekanan tinggi. Nah, ada lagi yang membuat tekanan tinggi ini penting. CO2 sebaiknya disimpan dalam tekanan tinggi, dalam kondisi densitas yang tinggi. Mengapa? Itu kira-kira bisa kita ilustrasikan di sini. Ya. Jadi kalau pada tekanan atmosfer di kedalaman, ya di permukaan bumi lah ya, di permukaan kita, let's say volume dari CO2 itu sebesar ini. Volume nih. Nah, kalau kita bicara reservoir itu kan sering kita berbicara dalam bahasa volume ya. Bahasa volume. Artinya kalau volume reservoirnya tetap konstan, tapi kita simpan CO2 dengan volume besar seperti ini, ya lama-lama volume storage kita akan cepat habis. Ya, that's why paling bagus CO2 itu disimpan dalam bentuk atau dalam kondisi dense. Ya, karena volumenya akan jauh lebih kecil. Dan dalam kondisi jauh lebih kecil, artinya storage kita harapannya bisa menampung CO2 yang lebih banyak. Nah, itu. Jadi that's why kita perlu injek CO2 dalam kondisi tekanan tinggi. Nah, tekanan tinggi dalam hal ini itu dalam maksudnya apa? Ya, kalau kita bicara senyawa kimia gitu ya, kita tahu lah ada yang namanya diagram fasa. Ya. Jadi senyawa itu tidak selalu berbentuk atau berfasa yang seperti kelihatannya, misalnya air itu selalu liquid. Enggak. Air itu bisa padat, air itu bisa gas. Air itu pasti bisa liquid. Nah, sama juga CO2 itu bisa gas di sini ya, di diagram fase. Dia bisa solid, dia bisa liquid, dan ada fase yang cukup spesial namanya supercritical. Nah, majority sekarang yang banyak dibicarakan, yang banyak diimplementasikan adalah CO2 ditransport dan diinjek dalam fase supercritical. Kenapa? Karena dalam fase ini, dia tuh punya dua sifat ya. Pertama, dia high density. Dia tuh dense, seperti liquid. Ya. Tapi dia punya keunggulan, dia viskositasnya rendah, seperti gas. Ya, jadi memang supercritical ini adalah sebuah atau suatu fase, suatu kondisi di mana sifat CO2 itu sulit dibedakan antara liquid atau gas. Ya, itu yang mau kita pakai, itu yang mau kita manfaatkan untuk injeksi CO2 kita. Nah, kita bisa mencapai CO2 supercritical ini pada kondisi 31 derajat Celcius pada tekanan 73 atmosfer. Jadi cukup tinggi ya. Seperti itu. Tapi it's feasible, ini doable, dan in fact ini sudah banyak diimplementasikan. Menginjeksikan CO2 dalam kondisi supercritical. Nah, terus disimpannya seperti apa? Sistem storage-nya itu seperti apa? Good news-nya buat kita, nggak ribet. Ya, mirip sekali dengan reservoir sistem petroleum yang kita kenal selama ini. Ya, jadi kita bisa pakai sumur dry hole, kita bisa pakai sumur gas well, sumur oil well, ya, dan di bawah di subsurface-nya juga sama. Kita butuh caprock, ya, yang sebaiknya itu anticline dan juga impermeable. Ya, kita butuh caprock nih untuk mencegah CO2 lepas lagi ke permukaan. Kita juga butuh reservoir. Reservoir ini adalah medium yang poros dan permeable. Poros supaya dia bisa menampung CO2 banyak, permeable supaya CO2-nya bisa mengalir mudah, seperti itu. Dan ada bagusnya kalau kita menginjek dalam kondisi reservoir itu sudah depleted, jadi tekanannya rendah. Pada tekanannya rendah, istilahnya seperti perut kosong itu bisa menampung makanan lebih banyak. Sama, reservoir kalau depleted, dia bisa menampung CO2 lebih banyak. Nah, kalau kita punya aquifer juga, oke, kita bisa simpan di aquifer. Dan dalam hal ini kita harus berkawan dengan waktu, ya, karena waktu ini sangat penting. Waktu ini yang akan menjurus ke proses mineralisasi dari CO2. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Ya, jadi sistem storage-nya yang menyimpan CO2 nantinya itu ya mirip-mirip atau in fact sama persis lah dengan yang kita pakai selama ini untuk produksi. Nah, ada beberapa tipe-tipe geological storage. Ya. Yang pertama, kita bisa menyimpan CO2 itu di aquifer, saline aquifer. Oke, biasanya dalam
proses produksi salin aquifer ini untuk apa sih? Biasanya bisa menjadi mensupport untuk water influx, biasanya gitu ya. Salin aquifer. Nah, kita bisa menginjek di situ. Kemudian kalau dia diinjek ke reservoir oil maupun gas yang masih aktif, berarti sifatnya adalah untuk enhance recovery, baik enhance oil recovery atau enhance gas recovery. Tapi kalau dia dipakai di reservoir oil dan gas yang sudah deplete, yang bisa dibilang produksinya sudah selesai, gitu ya. Berarti sekarang reservoir oil dan gas itu hanya untuk menampung saja, tidak untuk production, tidak untuk enhance recovery. Nah, itu bisa disimpan di depleted oil and gas reservoir. 1, 2, 3 ya. Nah, kemudian ada juga kita bisa menyimpan dia di coal, di lapisan coal, lapisan batu bara ya. Di sini di 4 ya. Bisa di coal bed methane ya untuk enhance coal bed methane recovery ya, coal bed methane recovery, atau bisa juga ya lapisan coal yang belum ditambang, unminable coal. Ya, jadi bisa 4 dan 5. Nah, kita juga bisa simpan di namanya basalt formation. Nah, basalt formation ini masih relatif baru, dia punya keunikan, dia bisa terjadi proses mineralisasi CO2 kalau dia disimpan di formasi basalt. Ya, tapi ini masih baru, masih dalam riset lah ya, dan belum masuk ke kurikulum pembelajaran kita. Kita tunggu aja perkembangannya. Ya, tapi seperti ini, bisa di aquifer, bisa untuk EOR atau AGR ya, atau ECBM, bisa untuk oil and gas reservoir seperti itu. Nah, untuk enhanced oil recovery ini udah terkenal sekali, CO2 itu diinjek. Oke, kemudian terbentuklah fase namanya atau stage namanya miscible zone. Jadi CO2 itu larut tercampur bersama oil ya. Ketika CO2 itu masuk ke dalam oil, oil mengembang ya. Ketika oil mengembang, dia makin gelisah di dalam pori-pori batuan, akhirnya oil itu makin bisa keluar seperti tertendang lah dari pori-pori sehingga berujung kepada recovery yang meningkat. Ya, jadi CO2 itu sekaligus menggemukkan si oil sehingga dia tidak muat lagi di dalam pori-pori. CO2 itu juga seperti melumasi oil, jadi lebih mudah keluar ya dari pori-pori yang berujung kepada additional oil recovery. Nah, ini udah sangat banyak dia implementasikan di khususnya di US ya, di Amerika. Di Indonesia relatif belum terlalu banyak ya, karena ya namanya enhanced oil recovery dan juga dengan CO2 ini bukan proyek yang murah ya. Kita harus punya sumber CO2 yang continuous, yang banyak gitu ya. Nah, itu kan itu sebuah satu challenge tuh. Belum tentu kita dapat CO2 sumber CO2 yang continuous sustainable ya. Dan juga prosesnya juga kompleks, mahal seperti itu ya. Jadi itu masih PR lah kalau kita betul-betul mau mengembangkan CO2 EOR. Tapi ada yang mulai mengembangkan dan mengimplementasikan CO2 EOR itu sudah ada di Indonesia. Nah, ada banyak geological medium yang bisa kita pakai, tapi sebaiknya mereka memenuhi indikator atau memenuhi syarat lah. Misalnya kedalaman sebaiknya di atas 800 meter supaya menjamin supercritical state. Kemudian CO2 density kalau diinjek ke medium itu sebaiknya density-nya tinggi. Porositas sebaiknya di atas 20%. Permeability-nya khususnya di area near wellbore sebaiknya tuh di atas 100 milidarcy. Ya. Ketebalannya sebaiknya 50 meter sehingga semakin banyak yang bisa dia contain. Port road, kalau bisa jangan terlalu heterogeneous ya. Ini akan complicated kalau dia terlalu heterogeneous. Kemudian sebaiknya residual gas atau water saturation-nya rendah supaya bisa banyak CO2 yang ditampung. Kemudian kondensat saturation-nya kalau bisa rendah. That's why depleted reservoir itu bagus ya kita pakai ya, karena di situ saturasinya dalam kondisi rendah. Kemudian lithophases-nya kalau bisa yang good quality ya. Ini untuk apa sih?
untuk menjamin storage capacity-nya dan injectivity-nya bagus. Ya, seperti itu. Karena by the way CCUS ini bukanlah teknologi yang bisa dibilang murah, karena itu harus kita usahakan dia bisa dipakai, dioperasikan continue. Jangan sampai kita berhadapan dengan problem storage capacity. Ternyata kapasitas reservoirnya mampet, tidak cukup untuk menampung CO2-nya. Jangan sampai. Jangan sampai juga kita ada problem di injectivity. Ternyata sumurnya mudah plug, ya mudah keblok gitu. Jadi CO2-nya nggak bisa masuk. Jangan sampai. Ya. Di sini ada positive indicator dan teman-teman bisa melihat nih cautionary indicator-nya. Kalau dia masuk ke cautionary indicator, hati-hati. Sebaiknya berpikir 2 kali sebelum menjadikan reservoir atau aquifer itu sebagai CO2 storage.